Keyboard for tablet. Saya penyuka keyboard. Sejauh ini beberapa produk keyboard telah saya coba dan langsung saya sukai, karena kenyamanannya pada saat dipergunakan buat mengetik. Bagi saya mengetik bukan hanya soal kebiasaan, tapi seni, namun tentu saja sebuah keyboard harus juga intuitif. Touch-nya enak diketuk dan tidak ada latensi pada saat mengetik huruf demi huruf di layar tablet. Ya, yang kita bahas sekarang adalah keyboard tablet yang menjadi satu dengan case tablet, yang produknya telah hadir sangat melimpah di pasaran. Berbagai merek dari produsen terkenal, baru dan ikut-ikutan seolah berlomba-lomba membuatnya. Oke, masing-masing orang kan pasti berbeda, dan saya sendiri mengakui kadang saya sangat subjektif. Misalnya kalau menurut saya bagus, saya bilang bagus. Tapi saya juga akan mencobakannya kepada orang lain juga, menanyakan pendapat mereka, termasuk melalui video ini. Di sini saya akan mencoba dua keyboard yang bisa sekaligus menjadi case atau penutup belakang bagian tablet, yaitu book cover keyboard Samsung Tab S9 dan Apple Magic Keyboard iPad Pro 2021. Dua-duanya produk asli dan dibuat masing-masing pabrikan, namun tentu saja dengan harga yang berbeda. Jika Magic Keyboard iPad Pro dihargai hingga 4 jutaan, maka keyboard Samsung Tab S9 hanya 2,8 jutaan. Ini adalah rentang harga pasaran yang paling aman kita patok di sini. Desain. Mari kita sandingkan, keduanya sama-sama diperuntukkan buat perangkat ukuran 11 inci, yakni iPad Pro M1 11 inci dan Samsung Tab S9 11 inci. Ukuran tombol atau touch hampir sama, demikian juga masing-masing jaraknya. Dan sama-sama juga, yakni sama-sama memiliki trackpad. Pada keyboard iPad Pro ini papan trackpad memiliki backlight, artinya bisa buat mengetik pada tempat gelap, sedangkan yang Tab S9 versi 2,8 jutaan ini tidak. Namun untuk perbedaan dimensi memang ada, karena Magic Keyboard memiliki desain floating atau mengambang sehingga ia memakan sedikit ruang pada papan ketik, sedangkan book cover keyboard Samsung memiliki desain yang lebih mirip laptop dengan penyangga kemiringan di belakang cover belakangnya. Perbedaan ini secara fungsional memang terlalu kecil, dan anggaplah itu tidak terlalu berpengaruh karena tidak akan terasa pada saat mengetik di atas meja. Dalam hal desain harusnya keduanya setara dengan kelebihan dan kekurangan kecil yang terdapat pada masing-masing. Keduanya tidak terbuat dari bahan metal atau logam sehingga ringan. Keduanya dibuat dari bahan semacam plastik berkualitas, namun keyboard buatan Apple terasa sedikit lebih solid. Koneksi. Kedua keyboard sama-sama menggunakan koneksi 3 pin, bukan Bluetooth, artinya koneksi ini sama dengan koneksi yang terhubung langsung secara fisik ke perangkat dari tablet ke keyboardnya, seharusnya tidak akan ada latensi atau lag pada kecepatannya. Pada Magic Keyboard iPad itu memang terbukti, sedangkan pada book cover keyboard Samsung masih terdapat beberapa lag. Misalnya pada saat mengetik di beberapa aplikasi catatan seperti Google Keep dan beberapa aplikasi catatan atau bahkan Office lainnya. Entah hanya saya yang merasakan, silakan Anda buktikan sendiri dan berbagi pengalaman. Papan keyboard dan tombol. Untuk mengetik sendiri, keyboard iPad terasa kokoh dan entah bagaimana, setiap sentuhannya terasa lebih empuk, lebih membran daripada keyboard Samsung Tab S9. Saya ulang berkali-kali, bahkan selama pemakaian berbulan-bulan hingga setahun. Magic Keyboard iPad terasa memang lebih intuitif, lebih nyaman, touch keyboard bisa stabil dan seimbang pada saat menerima tekanan ujung jari. Pada Samsung, sentuhan sedikit lebih terasa ringkih, tekanan entah mengapa terasa kurang stabil, keseimbangan pada saat menerima tekanan jari agak terasa sedikit mengganggu. Tapi entah perasaan saya saja, namun saya tidak bisa menjelaskannya secara teknis di sini, saya hanya sedang mengungkapkan feel-nya saja. Silahkan dicoba sendiri jika ada kesempatan ya, dan koreksi jika saya salah. Trackpad. Lalu bersamaan dengan itu tentu tidak ketinggalan kita mencobakan trackpad keduanya. Nah, di sini sekali lagi produk Apple Magic Keyboard ini memiliki kelebihan pada kenyamanan menggunakannya. Walau trackpad untuk keyboard perangkat 11 inci, ia terasa sangat intuitif. Feel-nya sedalam ketika saya menggunakan MacBook atau laptop PC pada umumnya. Bisa respon beberapa jari dengan semestinya, responnya terasa lebih mulus daripada trackpad book cover keyboard buatan Samsung ini. Pada book cover keyboard trackpad terasa memiliki sedikit latensi, kadang responnya tidak semulus Magic Keyboard floating pada iPad Pro. Namun ukuran trackpad milik Samsung lebih luas daripada Magic Keyboard iPad, untuk panjangnya lebih kurang sama. Jadi kesimpulannya, berdasarkan pengalaman pribadi, saya berharap Samsung memperbaiki kualitas keyboardnya. Semua orang melihat Samsung bukanlah brand kaleng-kaleng. Seperti yang telah saya singgung tadi, keyboard Samsung ini lebih murah, hampir separuhnya dari harga Magic Keyboard iPad, namun bukan berarti harus tanpa melihat kompetitor. Ya, Anda sangat mengertilah, karena pada saat ini tablet benar-benar sudah mulai dipergunakan oleh kalangan yang luas untuk menggantikan laptop atau sekedar sebagai alternatif pengganti laptop. Anda bisa melihat data-datanya secara online. Untuk Apple sendiri, jika video saya yang sangat bersahaja ini sampai ke pihak Apple,
Saya telah mendengar berita bahwa Apple akan meningkatkan keyboard untuk iPad Pro mereka tahun ini, mulai dari kualitas material yang kemungkinan akan terbuat dari metal, hingga desain keyboard yang lebih baik dan trackpad yang lebih lega. Selebihnya tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan saja. Akhirnya, ya terpulang kepada kebutuhan masing-masing. Kualitas memang penting, tapi bukanlah segalanya. Silakan koreksi atau lengkapi jika ada kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaian sebelumnya tadi. Salam dari saya, dan sampai jumpa lagi.